Cerita berlanjut. Nampak tiga wanita bohai itu tengah merasa resah dengan Su Chang'e karena dia selalu saja bermain dengan banyak wanita. Linglong rasa Su Chang'e memang bajingan yang suka menggoda wanita. Sedangkan Youlan meminta mereka untuk mencoba bersikap biasa saja melihat apa yang dilakukan Su Chang'e. Dan jiwa Su Chang'e pun mulai keluar dari tubuh bonekanya. Dia pun langsung segera kembali ke tubuh aslinya. Sesadarnya Su Chang'e, dia langsung menjauhkan Luo Xingli dari hadapannya. Ia berkata pada Luo Xingli apabila dia mungkin salah orang karena dia bukanlah suaminya. Luo Xingli yang menerima itu cukup terkejut dengan perkataan Su Chang'e. Ia pikir mungkin Su Chang'e memiliki rahasia yang tak bisa diungkapkan. Tapi dirinya tidak peduli. Intinya dia hanya ingin bersama Su Chang'e. Su Chang'e hanya bisa bingung saja dengan kesalahpahaman ini. Di tengah itu, para klan Tianxie langsung bersujud dan meminta tolong pada Luo Xingli. Mereka berkata bahwa Luo Xingli telah memimpin mereka ribuan tahun yang lalu untuk menaklukkan dunia. Dan sekarang, klan mereka sedang diburu di sini. Jadi mereka meminta tolong pada Luo Xingli. Tapi bagi Luo Xingli, orang-orang itu terlalu berisik. Dia langsung menghabisi mereka menggunakan kristal-kristal es yang runcing. Orang-orang yang menyaksikan itu cukup terkejut karena Luo Xingli menghabisi klan Tianxie hanya dengan satu serangan saja. Dan mereka juga kini cukup bersyukur karena Luo Xingli jatuh cinta pada Su Chang'e. Jadi mereka yakin Su Chang'e tak akan membiarkan Luo Xingli bertindak sembarangan pada mereka. Mereka rasa Su Chang'e adalah penyelamat mereka. Wanita ini benar-benar mengenali wajahku. Ditambah dengan apa yang dikatakan orang-orang di kuil Tianhuan. Mungkinkah aku adalah yang disebut God King? Dan di sini juga ditampilkan profil milik Luo Xingli. Dan saya juga akan bacakan data pentingnya saja. Di situ dijelaskan identitas dari Luo Xingli. Dia adalah dewi pertama dari klan kudo Luosen. Dan tingkat kesukaan Luo Xingli saat ini adalah 99. Ya, di tengah itu secara mengejutkan ada sebuah energi kuat yang jatuh dari langit. Su Chang'e yang merasakan energi kuat itu tahu apabila kekuatan spiritual ini belum pernah terlihat di wilayah Changbai sebelumnya. Ia sadar bahwa ini adalah kekuatan ranah supreme. Dan nampak di situ ada sosok pria kekar dengan dikelilingi kilatan listrik di tubuhnya. Dia adalah Wei Haitao, pemimpin aliansi pembasmi iblis. Orang-orang dari aliansi pembasmi iblis cukup senang karena pemimpin mereka telah mencapai ranah supreme. Mereka pikir kali ini mereka pasti akan selamat. Orang-orang dari klan Tianxie juga langsung memberikan salam hormat kepada Wei Haitao. Mereka cukup yakin apabila Haitao akan menjadi pemimpin dari Changbai. Mereka juga memberitahu apabila anaknya telah dihabisi oleh Su Chang'e. Tapi orang itu langsung dihabisi oleh Haitao karena ia rasa mereka telah gagal melindungi anaknya dan membiarkan dia mokat dihabisi Su Chang'e. Orang-orang dari klan Tianxie yang melihat rekannya mokat cukup cemas. Sedangkan Haitao yang tak terima anaknya dihabisi Su Chang'e, dia langsung menerjang maju dan menyiapkan pukulan kuat untuk menghabisi Su Chang'e. Mendapati itu Su Chang'e gak gentar sama sekali. Kalian aliansi pembasmi iblis telah menghabisi pemimpin sekte Sword Immortalku. Dan aku akan menuntut balas atas perbuatan itu. Dan peraduan tinju menimbulkan ledakan energi kuat yang bisa dirasakan semua orang yang ada di situ. Namun terlihat jelas kekuatan mereka berdua tidaklah sebanding karena Haitao tak sanggup menahan kekuatan Su Chang'e dan menyebabkan tangannya remuk karena itu. Dia tak menyangka Su Chang'e tampak mudah tapi bisa menahan kekuatan seorang supreme. Dia bertanya-tanya apakah Su Chang'e berada di atas tingkatan supreme. Sedangkan Su Chang'e sendiri, di situ ternyata tangannya gemetar karena peraduan kekuatan tadi. Dia tidak bisa melepaskan kekuatan spiritualnya sepenuhnya. Jadi dia harus berbuat curang. Ya, sebelum itu dia membuka sistem dan menukarkan kartu keterampilan supreme. Dan pada akhirnya, dia pun bisa menguasai keterampilan supreme berkat bantuan dari sistem. Dia juga mendapatkan sebuah kartu boneka humanoid. Su Chang'e cukup senang dengan isi dari toko di sistem karena isinya cukuplah menarik. Balik lagi ke pertarungan. Di situ Haitao langsung melancarkan tendangan kuat ke arah Su Chang'e. Dia bertanya pada Su Chang'e tentang apa yang dia lamunkan sambil mengeluarkan teknik yang memunculkan aura naga kuning. Su Chang'e menganggap Haitao sangatlah imut dan Dragon Demon Nirvana Well. Serur. Naga kuning yang amat besar langsung meluncur dengan cepat ke arah Haitao. Dengan sekuat tenaga, dia menahan serangan itu. Tapi, genggam. Tarot. Modar sudah Haitao.
karena tubuhnya dicaplok oleh energi naga kuning itu. Orang-orang dari aliansi pembasmi iblis cukup cemas karena pemimpin mereka yang baru saja keluar dari pengasingan harus makan dengan sekejap. Orang-orang dari klan Tianxi yang tidak mau membiarkan Su Chang'e hidup, mereka langsung bergerak dan mengepung Su Chang'e. Tapi Su Chang'e senang karena dirinya baru saja ingin mencoba barang baru yang ia dapatkan dari toko di sistem. Dan mereka malah datang dengan sendirinya kepadanya. Ya, Su Chang'e menggunakan kartu boneka humanoid. Nampak di situ muncul formasi merah gelap dan langsung mendarat dan masuk ke dalam dahi para klan Tianxi. Ya, teknik itu sama dengan teknik yang dimiliki Yifan, yaitu teknik mendali Buddha. Klan Tianxi, dengarkan perintahku. Habisi semua iblis di kota ini. Jangan biarkan siapapun hidup. Dan karena perintah itu, para klan Tianxi langsung bergerak dan menghabisi semua orang dari aliansi pembasmi iblis. Orang-orang dari aliansi pembasmi iblis hanya bisa berlari dan meminta tolong karena mereka dihakimi oleh Su Chang'e. Luo Xinglia melihat semua itu hanya bisa melihat dan cukup khawatir dengan kondisi Su Chang'e. Tapi di tengah itu juga ada suara dari langit yang memintanya untuk segera kembali ke posisinya. Ya, itu adalah panggilan Immortal Magic. Dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Di dalam hati dia cukup yakin akan bisa bertemu dengan Su Chang'e setelah semua urusannya berakhir. Sedangkan Su Chang'e setelah melenyapkan semua aliansi pembasmi iblis, dia berkata pada semua orang bahwa aliansi pembasmi iblis sudah lenyap sepenuhnya di wilayah Changbai. Dan dia juga berkata bahwa klan Tianxi akan menempati kota ini. Tapi dia juga memperingati mereka untuk tidak menyakiti penduduk. Dengan posisi bersujud, mereka berkata siap. Di sisi lain semua orang sangat senang dan menyanjung Su Chang'e. Mereka rasa Su Chang'e memiliki semangat bela diri yang tak tertandingi selama ribuan tahun. Mendengar pujian itu Su Chang'e hanya tertawa kecil saja. Tapi ternyata di situ juga ada Ye Feng, fragmen senjata kuno atau tengkorak yang bersama Ye Feng cukup senang karena ia rasa Su Chang'e tak akan pernah menyangka bahwa mereka sudah merampok rumahnya saat Su Chang'e sedang menjadi bahan sorotan. Dengan membuka semacam portal, tengkorak itu mengajak Ye Feng untuk segera pergi. Mereka pun pergi dengan membawa sebuah entah apa itu, pokoknya dibungkus kayak lemper. Namun di situ Su Chang'e sudah menyadari semua itu. Ia rasa itu hanyalah trik kecil. Kita pun beralih ke kota Tianyun di perbatasan wilayah Changbai dan nampak sosok yang menjadi lemper tadi ternyata Liu Li dan juga Mo Daotian. Mo Daotian rasa Ye Feng tak tahu malu karena berani membawa mereka ke sini di saat Su Chang'e tidak ada di rumah. Namun Ye Feng langsung memberikan Pokemon mentah kepada Mo Daotian. Dia berkata bahwa dia telah menyegel kekuatan spiritual mereka. Jadi dia meminta Mo Daotian untuk tidak bertindak gegabah karena dia takut tanpa sengaja menghabisi Mo Daotian dan tidak bisa membawanya ke tanah suci Azure Dragon. Dengan marah Liu Li mempertanyakan tujuan Ye Feng melakukan semua ini. Ye Feng meminta maaf atas kelancangannya. Dia berkata bahwa dirinya tidak ingin Liu Li jatuh ke dalam cengkeraman Su Chang'e. Jadi dia terpaksa mengambil tindakan putus asa seperti ini. Dia memberitahu Liu Li apabila Su Chang'e adalah pria dengan kejahatan yang mendalam dan dia bukanlah orang yang baik. Ia rasa suatu hari Liu Li akan bisa memahami usahanya hari ini bukanlah kesalahan. Mo Daotian dan Liu Li cukup kesal dengan tindakan Ye Feng. Mo Daotian berkata apabila Ye Feng takut dengan kekuatan Su Chang'e sehingga dia menggunakan trik licik. Dia juga meminta Liu Li untuk tidak mendengarkan Ye Feng. Ye Feng berkata kepada mereka berdua bahwa dia ada keperluan untuk mengurus sesuatu. Jadi dia akan menyerahkan mereka kepada Kaisar Shi atau tengkorak yang bersama Ye Feng. Dia berkata bahwa mereka bebas bergerak di sekitar kota. Tapi dia meminta mereka untuk tidak mencoba melarikan diri. Kaisar Shi tertawa dan mengejek mereka berdua karena tak memiliki energi spiritual. Jadi mereka tak mungkin bisa melarikan diri. Waktu pun berlalu begitu cepat. Kini latar cerita juga sudah berganti di sebuah penginapan. Di situ Mo Daotian cukup kesal karena dirinya bisa-bisanya jatuh ke dalam perangkap Ye Feng. Dia meminta Liu Li untuk melaporkan ke pihak berwenang apabila dia bertemu dengan Su Chang'e nanti. Tapi Liu Li berkata pada Mo Daotian apabila Su Chang'e tak ada hubungannya dengan ini. Jadi mengapa dia harus membantu Mo Daotian? Dia meminta Mo Daotian untuk menggunakan tangannya sendiri apabila ingin menghabisi seseorang. Mo Daotian rasa perkataan Liu Li cukuplah menyedihkan karena mereka berdua adalah pengembara di dunia ini. Di tengah itu, ada seorang pria yang menjadi pusat perhatian semua orang. Dia adalah Sue, tuan muda dari kota Xinyun. Di saat itu juga, dia melihat keberadaan Liu Li dan langsung menghampirinya. Gadis, meskipun kita belum pernah bertemu,
Aku rasa kita memiliki ikatan yang dalam dan ditakdirkan untuk bersama dalam kehidupan ini. Aku adalah tuan muda dari kota Tianyun. Maukah kau berbaik hati menemaniku ke lelang Tianyun malam ini? Tapi dengan dingin Liu Li meminta Sue untuk pergi karena dirinya tak tertarik. Mendapati itu Sue cukup kesal. Sedangkan Modao Tian tertawa puas karena dia menganggap Sue adalah badut yang sombong. Ia berkata bahwa Sue merayu orang yang salah. Mendapati hinaan itu Sue cukup kesal dan langsung membenamkan Modao Tian ke lantai. Ia rasa Modao Tian adalah pengemis yang berani berbicara omong kosong. Di sini Modao Tian juga baru sadar apabila kekuatan spiritualnya sedang disegel. Dengan muka jeleknya itu Sue menggoda Liu Li dan berkata bahwa semua wanita di dunia ini tidak lebih dari sekedar mainan bagi tuan muda. Dengan risih dan menyebut Sue dengan sebutan belatung busuk. Dia memintanya untuk segera pergi. Modao Tian juga langsung menahan tangan Sue dan memintanya untuk menjauh dari Liu Li. Sue cukup terkejut dengan Modao Tian karena dia tahu Modao Tian jelas tidak memiliki kekuatan spiritual. Tapi dia begitu kuat. Sue di sini cukup kesal. Ia rasa Modao Tian memang ingin mokat. Dia langsung merubah kipasnya menjadi sebuah pisau dan langsung mengarahkannya ke Modao Tian. Di tengah itu ada sebuah batu yang langsung menghantam tangan Sue. Mendapati itu Sue berteriak marah dan bertanya siapakah orang yang mau ikut campur. Dan ternyata itu adalah Su Chang'e. Tuan muda kota ini memiliki temperamen yang buruk. Aku dengar kota Tianyun akan mengadakan lelang Tianjie malam ini. Banyak bangsawan yang berkumpul dan keramaan tuan muda kota ini mungkin membuat hati orang-orang menjadi dingin. Liu Li dan Modao Tian cukup senang dengan kehadiran Su Chang'e dan Su Chang'e di situ terus memberikan tekanan kepada Sue. Sue yang menerima tekanan kuat dari Su Chang'e cukup gendar. Selain itu, jika dia membuat masalah sekarang, itu akan merugikan lelang malam ini. Jadi, dia akan menahan diri untuk saat ini. Dia pun mengajak orang-orangnya untuk segera pergi. Liu Li langsung berlari dan memeluk Su Chang'e. Ia berkata apabila dia berpikir tak akan bisa melihat Su Chang'e lagi. Bahkan Modao Tian juga langsung berlari dan berniatan memeluk Su Chang'e juga. Tapi dia langsung menghentikannya. Dia juga berkata bahwa dia sudah membuka jiwa Modao Tian dan memintanya untuk segera pergi. Tapi sebelum ia pergi, dan karena kekuatan spiritualnya telah kembali, dia tak akan membiarkan Kaisar Si pergi untuk membocorkan informasi. Meskipun dirinya tak bisa menangani Ye Feng, setidaknya dia harus memberikan kontribusi untuk Su Chang'e. Karena itu juga, Kaisar Si langsung berubah menjadi sebuah senjata kecil. Modao Tian pun langsung memberikannya kepada Su Chang'e. Ini juga sebagai bentuk terima kasih karena Su Chang'e menyelamatkan nyawanya berkali-kali. Dan karena Ye Feng terus mengejarnya tanpa henti, dia memutuskan untuk sementara ini pulang terlebih dahulu dan berlatih dengan giat. Kemudian membalas dendam. Sebelum pergi pulang, Su Chang'e meminta Modao Tian untuk membantunya mengantar Liu Li pergi pulang. Dengan semangat Modao Tian siap menjalankan perintah Su Chang'e. Di sisi lain, Liu Li bertanya kepada Su Chang'e kenapa dia tidak ikut pulang bersamanya. Su Chang'e berkata dia masih banyak hal yang harus diselesaikan pada malam ini. Pada malam harinya, di pelelangan Buddha di Tianyun City diadakan. Nampak di situ banyak sekali orang yang menantikan jalannya pelelangan. Mereka semua cukup berharap akan menemukan barang yang bagus pada malam ini dan bisa bermain semalaman. Di situ juga ternyata ada Ye Feng. Dia di sini berharap menemukan seorang budak dengan tubuh garis keturunan yang luar biasa untuk dibawa ke tanah suci Azure Dragon. Ya, meskipun itu tidak sehebat tubuh Nin Nether Emperor Porik milik Wan Xing. Seperti apa yang dikatakan Su Chang'e tadi, nampak dia juga datang ke tempat itu. Tapi, dia memakai topeng dan menyamarkan identitasnya. Saint Azure Dragon yang terhormat juga datang untuk ikut serta dalam lelang kotor ini. Yang benar-benar menunjukkan bahwa prinsip agung tidak terlalu mempermasalahkan hal-hal kecil. Di mata beberapa kultivator yang sangat kuat, semua makhluk hidup dan ras lainnya tidak ada bedanya dengan semut dan nyamuk. Terkadang aku benar-benar tidak bisa memahami siapa sebenarnya penjahat yang sesungguhnya. Pembawa acara dari lelang itu menyambut kehadiran semua orang yang ingin mengikuti lelang. Dia di situ memperkenalkan satu persatu barang yang akan mereka jual. Di situ dia memberitahu bahwa ada barang yang berperilaku baik, ada yang menggoda, dan ada pula yang polos dan juga imut. Dengan kata lain, apapun yang mereka inginkan ada semua di sini. Tanpa basa-basi, dia membuka dengan harga 50.000 batu spiritual. Semua orang pun langsung berebut dan menyebutkan nomor yang ingin mereka tawar. Mereka terus menaikkan harga 100.000, 180.000,
dan lain-lain. Sedangkan di sisi lain, Ye Feng, dia masih menghitung-hitung jumlah uang yang ia miliki. Dia juga tak menyangka orang-orang itu bisa mendapatkan begitu banyak uang dengan menjalankan bisnis gelap. Di tengah itu, Su Chang'e langsung menawar ketiga barang itu dengan nilai 3 juta batu spiritual. Ia bertanya pada semua orang apakah ada yang masih ingin menawar lagi. Di sisi lain, ada orang yang merasa Su Chang'e adalah ikan yang besar. Mereka beriatan akan mengadai Su Chang'e saat dia telah mengambil semua barangnya. Dengan senyum bahagia, Su Wei berkata harga 3 juta tak pernah tercapai sejak kota Tianyun didirikan. Dia bertanya pada Su Chang'e bagaimanakah dia akan membayarnya. Dengan santai tapi mengintimidasi, Su Chang'e berkata, dengan nyawamu. Mendapati itu, Su Wei cukup kesal. Ia rasa Su Chang'e berpikir bahwa kotanya tak memiliki kekuatan untuk melawannya. Jadi, dia bisa berbuat seenaknya di sini. Dengan penuh amarah, dia berusaha membuka topeng Su Chang'e. Dan setelah dia membukanya, dia cukup terkejut ternyata itu adalah Su Chang'e. Dan talung modar. Semua orang yang menyaksikannya cukup terkejut. Su Chang'e pun memakai topengnya kembali. Dan dia mengaku bahwa dirinya adalah Tianxie dari istana Xiao Luo. Semua orang yang tidak terima karena Su Chang'e membuat keributan di kotanya langsung maju berniatan untuk menghabisi Su Chang'e. Tapi dengan santai Su Chang'e langsung mengeluarkan 2 bonekanya dan cerot. Dalam satu serangan, orang-orang itu langsung mokat semua. Sedangkan Ye Feng yang merasa semua keributan ini tak ada hubungannya dengan dirinya. Dia berniatan untuk segera bergegas dan melarikan diri. Tapi dengan cepat Su Chang'e sudah ada di hadapannya. Dia bertanya apakah dirinya mengizinkan Ye Feng pergi. Dan talung. Tendangan si Madun langsung didaratkan oleh Su Chang'e. Tapi Ye Feng dapat meredam serangan Su Chang'e. Meskipun begitu, dia cukup kewalahan. Dia sadar energi spiritual milik Su Chang'e sangatlah kuat. Jadi dia tak heran Su Chang'e begitu brutal. Dia berkata pada Su Chang'e apabila Su Chang'e telah salah mengenali orang. Dia berkata bahwa dirinya bukan berasal dari Tianyun. Selain itu, dia memberitahu pada Su Chang'e bahwa ada satu hal yang bagus di sekte Sword Court Immortal. Dia berkata bahwa di sana ada tubuh Nin Nether Emperor Pony. Jadi, jika Su Chang'e tertarik dengan budak, ia rasa itu adalah pilihan yang bagus. Tapi Su Chang'e berkata daripada mencari tubuh Emperor, dirinya lebih tertarik mengajar Ye Feng sekarang. Dan Su Chang'e pun memunculkan sebuah teknik yang membentuk makhluk merah besar. Mendapati itu, Ye Feng tak ada pilihan lain selain menghadapi Su Chang'e. Dia bersiap untuk melawan Su Chang'e dengan mengeluarkan teknik yang membentuk energi pedang yang siap untuk menebas lawannya. Tapi talung. Jadi ayam geprek dah itu Ye Feng. Dia pun dibuat tak berdaya karena serangan kuat itu. Apabila Su Chang'e tidak ingin mempertahankan Ye Feng untuk mendapatkan poin kontribusi, dia pasti sudah menghancurkan Ye Feng sejak lama. Dan ya bersambung. Oke, untuk sementara kita tunggu kaminya update dulu. Entah kapan update-nya, kita tunggu aja. Ini juga chapter baru saja update, jadi kita tunggu saja. Bersabar, ya, sabar.